Hai guys, kalian pernah gak sih ngerasa ada yang beda sama pasangan kalian? Dia jadi lebih sering sibuk, lebih protektif sama HP-nya, atau malah jadi lebih cuek? Bisa jadi dia lagi ada yang lain. Tapi tenang, di video ini aku bakal share tips gimana caranya menghadapi pasangan yang ketahuan selingkuh dan cara mengatasinya. Yuk simak videonya sampai akhir. Pertama-tama kita harus tahu dulu tanda-tandanya. Kadang selingkuh itu nggak langsung ketahuan, tapi ada beberapa perubahan sikap yang bisa kita perhatiin. Misalnya, pertama, dia jadi lebih sering menjaga jarak. Biasanya dekat banget sama kamu, tiba-tiba malah kayak menghindar gitu. Kedua, waktu sama kamu jadi lebih berkurang. Dia selalu punya alasan sibuk ini itu. Yang ketiga, perubahan sikap yang drastis. Kadang jadi super baik banget, tapi kadang jadi super cuek banget sama kamu. Yang keempat, HP-nya selalu diawasi. Dia jadi nggak pernah ninggalin HP-nya di sembarang tempat, bahkan ke kamar mandi pun dia bawa. Yang kelima, dia sering defensif atau gampang marah. Kalau kamu tanya sesuatu yang simpel saja, dia langsung emosi. Kalau tanda-tanda ini mulai muncul, jangan langsung nuduh ya, kita harus tenang dulu. Kalau kamu udah mulai curiga, langkah pertama adalah kumpulkan bukti. Tapi ingat ya, jangan jadi kayak detektif banget, pelan-pelan aja. Misalnya, perhatiin kebiasaannya, cek pola komunikasinya, atau tanyakan secara santai kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi kalau bukti-bukti sudah jelas dan kamu yakin ada yang gak beres, waktunya buat konfrontasi. Nah, ini penting banget. Yang pertama, tetap tenang. Jangan langsung marah-marah atau nangis-nangis. Emosi berlebihan cuma bikin situasi makin rumit. Yang kedua, pilih waktu dan tempat yang tepat. Jangan bahas masalah ini di tempat umum ya. Pilih momen yang nyaman buat kamu ngobrol berdua sama dia. Yang ketiga, tanyakan dengan jujur tapi sopan. Contohnya, aku ngerasa belakangan ini ada yang beda sama kamu. Boleh aku tahu apa yang sebenarnya terjadi? Nah, cara ini bikin pasangan gak merasa dihakimi. Kalau akhirnya dia ngaku, ini langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tentukan apa yang kamu mau. Apakah kamu masih mau bertahan atau kamu mau selesai saja dengan dia? Ini keputusan penting, jadi pikirkan baik-baik ya. Kedua, berikan waktu untuk berpikir. Kalau kamu memang masih sayang sama dia, mungkin kamu butuh waktu untuk memaafkan. Tapi jangan sampai terlalu lama ya, karena kesehatan mental kamu lebih penting. Yang ketiga, diskusikan soal komitmen ke masa depan. Kalau dia janji gak akan ngulangin lagi, pastikan dia benar-benar menunjukkan perubahan yang nyata. Tapi kalau dia gak mau berubah, atau malah menyalahkan kamu, itu sudah menjadi tanda kalau dia gak layak dipertahankan. Nah, kalau akhirnya kamu memilih untuk pisah, atau mutusin dia, itu gak apa-apa. Kadang lebih baik kehilangan orang yang gak setia, daripada terus-terusan disakiti. Nah, berikut ini aku bakal bagi cara move on yang bisa kamu coba. Yang pertama, blok kontak dia sementara waktu. Ini penting biar kamu gak terus-terusan tergoda untuk menghubungin dia. Yang kedua, fokus ke diri kamu sendiri. Lakukan hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia, misalnya olahraga, jalan-jalan, atau coba hobi baru. Yang ketiga, coba ceritakan ke orang terdekatmu. Jangan pendam semuanya sendirian ya. Ceritakan ke teman atau keluarga yang bisa bikin hati kamu lebih tenang. Yang keempat, jangan buru-buru cari pengganti. Sembuhin dulu sakit hati kamu, baru deh pelan-pelan buka hati buat orang baru. Jadi intinya guys, pasangan selingkuh itu memang menyakitkan. Tapi ingat, kamu lebih berharga dari rasa sakit itu. Jangan biarin orang lain ngerusak kebahagiaan kamu. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian yang lagi ngalamin atau mungkin buat antisipasi ke masa depan. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lain, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!